2 yang mana pada malam ini telah hadir Pak Yamin, eh, Pak Abdul Wahab, Ibu Asbina yang mengampu materi agenda 2. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Abe, Pak Yamin, Ya, ya, Pak Wahab, Ibu Haji Asbina, saya ini saja saya. langsung. Ya, oke, baik. Silakan Bapak Ibu di Silakan depan Bapak Ibu. layar Bapak Ibu telah ada perintah join, silakan untuk masuk ke roomnya masing-masing. Oh, jadi ini orang Malang ini ceritanya atau orang Parigi? Orang Parigi yang kuliah di Oh, Malang. orang Parigi yang tugas di Malang gitu. Berarti di rumah sakit itu ya, apa ini apa rumah sakit Anunta Loko itu ya? Bukan. Enggak, Ibu, di Puskesmas. Puskesmas apa lagi tadi? Sumbersari. Di mana itu? Daerah mana? Parigi Selatan, Ibu. Hmm, Parigi Selatan. Jauh enggak dari kota Pariginya? Kurang lebih 30 menitan lah. Oh, dekat saja ya. Oke. Sekarang saya satu-satu ini sudah masuk semua belum ya? Oke deh kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam ini kita eh, akan masuk di pembelajaran agenda 2 ya teman-teman semua ya. Agenda 2 dan ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi nanti insya Allah pertemuan kita ini akan dilakukan beberapa kali. Jadi nanti hari ini, hari Jumat, nanti hari Senin lagi. Hari Senin ya, coba kita akan jadwalnya hari Senin ya, jam 10 sampai jam 12. Kemudian nanti masuk lagi hari Kamis, jam 13.00 sampai jam 15. Dan 15.30 sampai 17.45. Ya, seperti itu jadwalnya ini. Kemudian nanti hari masih hari Kamis kita lanjut sampai malam itu kayaknya. Ya, sampai malam kita itu sampai jam 21.45. Jadi satu hari itu kita 9 jam nanti di hari Kamisnya. Nanti eh, iya. Jadi nanti sehari Kamis kita tuntaskan ya selama 9 jam pelajaran atau 3C. Nanti di hari Seninnya itu sudah masuk agenda 3. Oke, berarti kita nanti istilahnya nanti ketemu lagi di hari Senin dan Kamis. Nah, teman-teman semua, di agenda 2 ini kita membahas apa nih nilai-nilai bela negara, bukan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ya. Jadi membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, tentu saja kemarin kita sudah ada ceramah kan, ya kan ceramah core value ASN. Jadi sudah ada bekal dari kegiatan ceramah itu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu semua itu berorientasi pelayanan, akuntabel gitu, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi nanti kita akan apa ini kurang lebih nanti kita pertemuan di hari Senin dan hari Kamis itu kita sudah membahas penugasan-penugasan yang akan Ibu berikan ya. Jadi
kita tidak lagi membahas nilai satu persatu. Yang pasti nilai-nilai ini teman-teman sudah pelajari dengan baik, ya, sudah pelajari dengan baik pada saat Anda belajar self learning, ya, belajar secara self learning di LMS-nya LAN seperti itu. Oke, sebelumnya eh, Ibu perkenalkan juga nama Ibu Aspina, Ibu Widyaswara di BPSDM Sulawesi Tengah. Eh, jadi Ibu awal berkarir sama tenaga fungsional, kemudian ke tenaga struktural, kemudian ke fungsional lagi, ya. Jadi Ibu apa ini berpindah-pindah gitu ya. Kemarin dari struktural, sekarang ke fungsional lagi. Jadi nama jabatan Ibu itu Widyaswara. Sekarang Ibu berada di Widyaswara Ahli Madya, golongan eh, pangkatnya 4C, ya. Jadi golongan 4C, dan eh, pangkatnya pembina eh, utama muda gitu ya. Jadi mau naik ke 4D belum ada formasi. Jadi kita menunggu kebijakan, kalau memang kebijakannya ada formasi untuk Sulawesi Tengah, untuk Widyaswara Ahli Madya, Ibu bisa naik nanti ke 4D. Jadi untuk sekarang formasinya tidak ada. Harusnya sih Ibu sudah naik pangkat dan naik jabatan, cuman karena formasinya belum ada, ya Ibu sekarang menunggu gitu ya, menunggu apabila ada formasi baru bisa naik pangkat dan naik jabatan. Nah, itu tadi ya sekilas tentang Ibu. Nah, tadi Ibu sudah sempat apa ini berkenalan sama Dokter Ade. Jadi Dokter Ade eh, adalah dokter umum, ya, di rumah di puskesmas, ya. Kemudian kalau ini Fatmawati tugas di mana? Di kantor camat Parigi, Bu. Oke, di kecamatan, ya. Iya, Nama kecamatannya Kecamatan Parigi. iya Bu, Parigi Kota. Oh, di Parigi Kota. Oke. Kemudian eh, Fitriani, tugas di mana Fitriani? Tapi Bu di UPTD Puskesmas sini. Puskesmas Sinio. Iya, Kalau di Sinio saya tahu itu, karena ada keluarga juga di situ tinggal. nah ya. Sinio di apa Ampi Babo sana, ya. Sebagai apa Iya, Fitri? dokter umum di sana Bu. Dokter umum. Oke. Iya, Kemudian Zafira. Ibu, kalau saya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Parigi Motong, Bu. Oke. Tenaga kerja, ya. Oke, baik. Zafira. IGD. Iya Bu, saya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong, Bu. BPB, BPBD, BPBD. ya. Mm. Oke, kemudian Yesi. Di Dinas Ketahanan Pangan itu. Oke, Dinas Pangan. Nurfiana, sama anakku ini namanya Nurfiana juga, dia ini. Dia dokter juga ini. Nurfiana, Nurfiana, ada dengar suara Ibu? Ya maaf Ibu tidak terlalu kedengaran. Hujan di sini. Oh ya, tugas di mana Nurfiana? Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, sama Iga gede, ya. BPBD. Oke, Faiza, Faiza sudah dia taruh bidan di depannya, berarti bidan dia. Oke, Faiza, bidan, bidan di mana Faiza? Faiza sudah nge-freeze dia, nge-lag sudah dia. Oke, sekarang kita ke Grace. Grace, tugas di mana Grace? Di Kecamatan Sausu, Bu. Ah, oke, di kecamatan, di kantor camat, ya. Iya. Di Puskesmas Maaf Ibu, Palase, kurang Bu. kedengaran hujan di sini. Hujan deras ya di sana. Iya, Bu, hujan. Oke, baik. Eh, Rizky, Rizkita, ah, Ya Ibu, Rizkita, saya di kantor camat Bolano Lambuno Ibu. kecamatan apa Lambunu? Ibu. Lambunu. Lambunu ini sudah dekat-dekat toli-toli sana, ya. Iya, oke. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini kita masuk di agenda 2,
Jadi Ibu langsung saja ya memberikan penugasan-penugasan. Jadi kita punya apa ini tugas itu apa ini membuat analisis kasus gitu ya, analisis kasus berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak gitu ya. Nah, jadi untuk tugas pertama itu, nah, Ibu ini kayaknya masuk angin, soalnya duduk di depan Zoom ini dari pagi. Bayangin, ini apa nih? Ini kita dapat tugas ini. Bayangkan Ibu ngajar 6 sesi pembelajaran nih dari pagi dari 7.30. Cuman istirahat sebentar gitu ya, istirahat sholat, lanjut terus. Yang tadi pagi 7.30 angkatan 3, angkatan 3 golongan 2. Jam 10-nya di angkatan 6. Di jam 1-nya di angkatan 1 lagi. Kemudian di jam 4-nya di angkatan 1 lagi. Di jam 5-nya itu eh, angkatan 1 juga sampai setengah 6. Nah, baru ini lanjut lagi nih setengah 8 sampai nanti jam 9. Ya, masalahnya duduk terus itu ya. Jadi kita punya asupan oksigen ke kepala ini berkurang. Jadi kadang-kadang sudah mulai pening-pening juga gitu. Oke. Jadi teman-teman semua, ini laki-lakinya cuma 1 orang. Ya, Ada 2, Bu. Ada Mas Agung 1, dia kendala jaringan, Bu. Mati lampu katanya di daerahnya. dia Zoom-nya dari mana? Dia dari Tambarana, Bu. Ada sama istrinya di Tambarana. Di situ mati lampu. Poso ya. Oke deh. Jadi nanti penugasannya ya teman-teman semua, tugasnya itu untuk Ade ya, dokter Ade. Dokter Ade itu menganalisis kasus berorientasi pelayanan. Ya, berorientasi pelayanan. Jadi carilah boleh cari case-nya yang lagi apa yang lagi viral, lagi panas-panasnya nih dibahas di apa nih media sosial gitu ya. Boleh cari ya apa nih kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai berakhlak ya, nilai panduan perilaku berakhlak. Berakhlak tapi khusus untuk berorientasi pelayanan ya. Kalau Fatmawati ini membahas kasus tentang akuntabel. Nah, itu tugas dari Fatmawati. Kalau Dokter Fitriani itu membahas tentang kasus kompeten, ya, kasus kompeten. Jadi carilah kasus. Jadi kasusnya jangan yang sudah terlalu lama, kasus-kasus yang belum lama terjadi ya, yang melanggar panduan perilaku dari kompeten. Nah, Zafira itu tugasnya menganalisis kasus tentang harmonis. Ya, Zafira tentang harmonis kasusnya. Gede itu tentang loyal, kasus loyal. Kemudian Yesi kasus adaptif. Kemudian Nurfiana kasus kolaboratif. Ya, seperti itu. Jadi 7 orang ini menganalisis kasus masing-masing sesuai nilai yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi Anda apa dibikinkan deskripsi kasusnya gitu ya. Kemudian Anda lihat panduan perilaku mana saja yang dilanggar. Kemudian bagaimana caranya supaya kasus itu tidak terjadi lagi ya. Jadi bagaimana kasus itu tidak bisa muncul lagi dengan penerapan-penerapan nilai khusus yang berorientasi pelayanan masing-masing ya, yang khusus akuntabel, kompeten, sampai yang kolaboratif. Oke, itu tugasnya. Kemudian ya, tugas berikutnya tugas berikutnya itu untuk Faiza. Faiza itu membuat yang namanya best practice.
best practice ya, penerapan dari berakhlak. Jadi contoh penerapan berakhlak yang terbaik itu ada di mana? Boleh pilih organisasi pemerintah ya. Jadi kasus berakhlak juga yang masing-masing tadi itu ya untuk 7 orang itu ambil dalam konteks organisasi pemerintah ya. Dalam konteksnya organisasi pemerintah OPD. Nah, Faiza membuat apa tadi Faiza? Best practice. Ya, Faiza buat best practice contoh penerapan terbaik berakhlak itu ada di mana? Boleh cari apa nih layanan pemerintah daerah bisa cari boleh searching ya di mana yang terbaik. Sudah. Kemudian kita ke Grace. Grace itu membuat yang namanya mind map. Mind map berakhlak ya. Mind map berakhlak ya. Dan contoh-contoh penerapannya ya, mind map berakhlak dan contoh-contoh penerapannya ya. Seperti itu untuk Grace. Kemudian Rizkita itu tugasnya membaca buku. Rizkita tugasnya membaca buku tentang orange juice. Orange juice terbitan KPK. Jadi membaca buku terbitan KPK ya, nama judul bukunya itu Orange Juice ya. Nanti boleh di searching ya. Anda apa ini baca ya secara online bukunya. Oke, itu tugas masing-masing ya, individu tadi ya tugasnya. Nah, selanjutnya Ibu sudah kasih memang tugasnya. Jadi nanti pas pertemuan kita kan itu pertemuan 4 sesi nanti ya kan hari Senin 1 sesi, dan hari Kamisnya itu 4 sesi. Jadi sekali Ibu serambang saja kasih tugasnya ya. Jadi nanti kalian ini sudah tidak keluar-keluar nanti di hari Minggunya ya, hari Sabtu dan Minggu. Oke. Tugas yang kedua, ini juga tugasnya masing-masing individu. Anda mencari tahu dasar hukum jabatan Anda. Ya, jadi misalnya Permenpan nomor sekian tentang fungsi jabatan dokter, jabatan bidan, ya seperti itu. Jadi apa nama jabatan teman-teman semua sesuai SK itu, Anda cari dasar hukumnya. Pasti ada semua, karena tidak mungkin ada jabatan itu kalau tidak ada dasar hukumnya, ya. Jadi masing-masing, misalnya Permenpan nomor sekian tentang jabatan apa nih dokter, tentang jabatan bidan, tentang jabatan apa lagi di BPBD, misalnya apa nama jabatannya, di kecamatan apa nama jabatannya seperti itu. Jadi nanti taruhlah di situ ya ininya masing-masing ya, masing-masing dari Anda punya apa namanya uraian tugas jabatan. Nah, setelah Anda uraikan tugas jabatanmu itu, Anda masukkanlah nilai berakhlak. Ya, jadi di setiap uraian tugas itu minimal 3 nilai yang Anda masukkan untuk diaktualisasikan. Jadi misalnya melakukan apa ini apa namanya asuhan keperawatan misalnya ya. Pada saat melakukan asuhan keperawatan itu Anda mau mengaktualisasikan nilai apa dari berakhlak itu ya seperti itu. Jadi misalnya melakukan asuhan keperawatan ibu hamil misalnya. Itu nilai mana yang mau diaktualisasikan pada saat melakukan kegiatan tersebut. Silakan ya, silakan Anda taruh di situ. Oh, saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan karena saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan customer saya yaitu ibu hamil gitu misalnya. Terus apalagi oh saya mau aktualisasikan nilai kompeten karena saya harus menampilkan kompetensi saya di dalam melakukan asuhan keperawatan misalnya. Kemudian saya akan menampilkan kualitas kerja terbaik, kompeten. Kemudian apalagi saya mau kolaboratif gitu, saya mau kerjasama dengan ibu-ibu ini supaya mereka tetap sehat, bawa bayi dalam perutnya gitu ya, ibunya sehat, bayinya sehat misalnya. Oke, saya mau kolaboratif boleh. Jadi minimal 3 sih, mau taruh lebih juga boleh, tapi minimal 3 ya kita masukkan di setiap uraian tugas kita. Nah, itu tugasnya untuk tugas yang kedua ya.
Kemudian tugas berikutnya itu adalah eh, Anda membuat analisis dampak. Ya, analisis dampak jika masih lanjutan dari tugas tadi sih, tapi dia menjadi apa nih tugas yang ketiga. Mau dijadikan satu juga boleh ya. Analisis dampak. Jika nilai-nilai berakhlak itu tidak diaktualisasikan di setiap uraian tugas kita. Nah, ya kan? Jadi misalnya Anda sebagai dokter, dokter tugasnya apa nih melakukan apa misalnya, ya melakukan pemeriksaan eh, apa nih pemeriksaan di poli misalnya, ya. Anda pada saat melakukan pemeriksaan di poli misalnya nilai yang mau diaktualisasikan nilai apa gitu. Oh, saya nanti mau berorientasi pelayanan, misalnya. Dampaknya jika nilai berorientasi pelayanan tidak diaktualisasikan pada saat melakukan rawatan, misalnya ya, melakukan pemeriksaan kesehatan di poli, apa dampaknya? Nah, dampaknya itu bisa kita uraikan dampak bagi diri sendiri, ya, dampak bagi masyarakat, dan dampak bagi eh, tempat kita bekerja. OPD kita, ya. Boleh dampaknya kita buat 3, bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi OPD atau tempat kita bekerja. Itu, ya. Jadi itu sebenarnya itu menjadi tugas ketiga, tapi kalau mau digabung jadi satu saja ya, sekali bikin ya. Jadi sekali bikin boleh. Jadi sekali bikin dia di dalam satu apa ini satu slide boleh. Ya, jadi misalnya uraian tugasmu 10 ya sudah bikin 10 slide gitu ya. Jadi uraian tugasnya bahwa nilai ini yang masuk, kemudian dampaknya kepada diri sendiri, masyarakat, dan tempat kita kerja, OPD ya, organisasi pemerintah atau unit tugas kita gitu. Dampaknya apa sih? Ah, Seperti itu. Jadi itu analisis dampaknya jika nilai-nilai tidak diaktualisasikan. Oke, nah itu tugasnya kita yang apa namanya? Yang kedua berarti ya, dijadikan satu saja ya. Sebenarnya tadi itu menjadi tugas yang ketiga, tapi sudah sekali bikin bahan presentasinya ya. Nah, kayak Nah, kemudian tugas yang berikutnya adalah Anda membuat video. Jadi Anda membuat video apa ini aktualisasi berakhlaknya, ya, video aktualisasi berakhlaknya. Tadi kan nanti Anda paparkan dampak-dampaknya dan sebagainya. Nanti Anda bikin video supaya kita bisa lihat semua nih seperti ini kondisi tempat kerja Anda masing-masing. Ya, oh ini modelnya Puskesmas Sinio, oh ini kantor kecamatan Lambunu gitu ya. Anda bikinkan video, videonya bisa saja videonya nanti kayak dari foto-foto gitu ya, foto-foto yang Anda bikinkan video boleh ya, bebas berkreasi deh kalian semua. Yang penting Anda menampilkan nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan itu. Jadi kan misalnya kalau Anda presentasi misalnya nih ya, Anda presentasi pada saat melakukan pemeriksaan pasien, saya akan mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya akan melayani pasien dengan ramah, sopan, santun. Kalau cuma seperti itu kan nggak kelihatan tuh. Nah, sekarang kita mau lihat prakteknya. Oh, prakteknya Anda kelihatan benar ini dalam videonya betul-betul ramah, betul-betul sopan. Nah, nanti kelihatan dari videonya itu, ya. Kemudian juga bikinkan narasinya. Itu untuk videonya. Jadi itu saja dulu. Jadi tugasnya ada 3 tadi ya. Nah, ada 3. Jadi tugas yang pertama tadi untuk masing-masing, ya, untuk masing-masing. Nah, itu nanti kita presentasikan itu di hari Senin. Ya, sampai yang cerita tentang Orange Juice itu ya, itu di hari Senin. Kemudian tugas analisis tugas masing-masing uraian tugas dan nilai berakhlak yang diaktualisasikan itu di jam 1 Kamis ya, hari Kamis itu. Nah, itu bisa kita lanjut lagi sampai yang sorenya. Ya, kalau misalnya tidak sempat habis semua kita presentasikan, kita bisa lanjut sampai yang sore. Nanti yang malamnya kita mau lihat videonya. Ya, video
apa ini implementasi berakhlaknya atau aktualisasi berakhlaknya di tempat tugas masing-masing. Bisa ya? Ah, nanti sampai di situ dulu deh. Ibu mau kasih tugas berikutnya nanti, tapi nanti kalian kelengar gitu. Ini Ibu banyak sekali nih, baru juga ketemu langsung bahas tugas. Gimana tuh? Ya. Jadi tugasnya itu saja dulu ya. Nanti kalau di hari hari Kamis itu belum tuntas ya. Hari Kamis itu nggak tuntas sampai sore misalnya sudah tuntas semuanya, nanti Ibu kasih tugas lagi for malamnya. Ya, bisa? Ada pertanyaan? Bagaimana? Eh, Ini Bu, jadi sebenarnya ada satu teman kami atas nama Agung Alfianto berhalangan ikut join di meeting Zoom hari ini karena konfirmasi dari pagi jam 9 tadi mati lampu. Sampai sekarang kami tidak bisa hubungi Bu. Mungkin boleh dibantu Bu untuk tugasnya saja nanti bisa kami infokan. oke. Kayaknya mati lampu si Bu beliau ada di Poso, kalau tidak salah tadi. Ya ngapain juga pergi ke tempat yang suka mati lampu? Coba kasih tahu dia. Ibu bilang kenapa cari tempat yang suka mati lampu gitu. Orang Zoom kayak gini. Siapa namanya Agung? Agung. Iya Ibu, atas Eh, nama Agung Alfianto. tugas di mana dia? Agung ini tugas di mana? Di BPKAD Di Ibu. BPKAD, Bu. Badan Pendapatan ya. Mau kasih tugas apa dia ya? Tunggu. Saya bingung sudah, soalnya tugasku sudah saya bagi rata tadi semua. Tugasnya sama dengan teman-teman tadi ya. Yang tugas kedua itu sama ya. Jadi cari nama jabatan, uraian tugasnya, masukkan nilai-nilai berakhlak dan ya dan apa namanya dan ini apa namanya menganalisis dampak jika setiap nilai itu tidak diaktualisasikan. Nah, tugas yang pertamanya sama aja kasih sama dengan Rizkia, Rizkita. Kita itu kan tugas baca Orange Juice ya. Nanti si Agung juga tugas baca Orange Juice, nanti dipaparkan hasil bacaannya ya itu. Kemudian tugas ketiga bikin video sama juga ya, sama juga ya. Sudah itu aja tugasnya. Jadi tugasnya aku nanti disampaikan ya tugasnya. Kemudian nanti ya teman-teman semua nanti bikin tugasnya. Tugas yang pertama itu apa nih analisis kasus. Kalau mau buat dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk video boleh ya. Jadi nanti yang tugas pertama itu aduh saya malas bikin PPT Bu. Saya mau bikin video saja untuk analisis kasusnya misalnya. Boleh. Silakan ya, Anda bebas berkreasi ya. Bebas berkreasi tentang analisis kasus ya. Bu, saya malah saya bikin video Bu. Saya mau dalam bentuk storytelling saja Bu, yang saya videokan. Boleh, terserah teman-teman deh ya menampilkannya. Jadi menampilkan tugas yang pertama itu boleh bebas teman-teman ya. Boleh dalam bentuk PPT, PowerPoint, boleh dalam bentuk video ya. Silahkan, silahkan untuk apa ini tugas yang pertama. Kalau tugas yang kedua bikin dalam bentuk PPT ya, dipresentasikan satu-satu. Kemudian nanti tugas yang ketiga lagi sudah Anda demonstrasikan tuh ya, sudah video demonstrasi aktualisasi berakhlaknya. Ya, jadi kan tadi sudah dipresentasikan tuh masing-masing. Oh, saya uraian tugasku ada 30 misalnya. Jadi misalnya teman-teman kalau uraian tugasnya banyak ya, pas lihat di Permenpan itu, wih, Bu, tugasku 37, Bu. Saya mau bikin semua. Kalau terlalu banyak bisa taruh minimal 10 saja ambil. Ya, kan banyak itu kayak apa ini dokter itu banyak tuh tugasnya dokter itu. Ya kalau sesuai Permenpan itu banyak tuh. Jadi ambil saja 10 yang sering dilakukan di puskesmas ya. Jadi itu kan banyak itu kegiatannya. Nah, misalnya ada apa ini kegiatan on call misalnya kan. Nah, sudah bikin lagi tuh uraikannya yang mana semua nih yang sering
dikerjakan di puskesmas, tapi dia minimalnya 10 ya. Ambil 10 saja. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 10, ambil 10 saja. Nah, tidak perlu Anda presentasikan semua gitu ya. Nah, yang penting Ibu pengen lihat nilai-nilai berakhlaknya itu masuk di kegiatan-kegiatan mana saja untuk diaktualisasikan. Seperti itu. Bisa? Ya, Gerde Merta, ya silakan. Saya mau tanya Bu, saya kan Mm-mm. penata penanggulangan bencana jabatannya, tapi penempatan saya di Pusdalop Bu berbeda dengan jabatan yang saya lamar. Itu bagaimana Bu? Apa tetap tugas Mm-mm. saya di jabatan itu atau bagaimana? Tetap saja di tugas jabatan itu. Jadi kalau misalnya ada tugas jadi gini ya, nanti teman-teman yang tidak sesuai penempatannya, Anda nanti agak susah nanti naik pangkatnya karena berdasarkan jabatan yang ada. Nah, jadi nanti Gede Merta, nanti lihat dulu uraian tugasnya. Ya, kalau misalnya uraian tugas itu ada yang Anda kerjakan di tugas tambahan sekarang, itu berarti masukkan menjadi tugas utama. Nanti yang tidak ada di uraian tugas itu menjadi tugas tambahan yang ditaruh ditempatkan sekarang. Maksud Ibu? Belum paham? Belum Belum Bu. ya? Belum paham. Jadi gini, nanti ya, misalnya Gede Merta, pengelola apa Gede Merta? Penata penanggulangan bencana. Penata penanggulangan bencana. Nanti cari itu jabatan penata penanggulangan bencana, uraian tugasnya itu apa saja. Misalnya di Permenpan nomor berapa atau keputusan Menteri apa ini Kepala Badan ya Badan Penanggulangan Bencana misalnya nasional misalnya ya. Pokoknya ada dasar hukumnya deh nama jabatan itu. Cari ya atau keputusan Menpan tentang jabatan penata kebencanaan itu ya misalnya. Nah, ada uraian tugasnya ya. Nanti misalnya uraiannya tugasnya itu ada 10 misalnya. Misalnya mengumpul misal contoh ini ya kalau ada mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan misal ini ya kalau ada uraian tugas seperti itu. Nanti Anda di tempat yang sekarang itu tugasnya apa di situ? Untuk penginputan data begitu, kalau ada laporan bencana, kami yang Hmm, menginput hmm. begitu. Nah, jadi misalnya Anda menginput data, apakah di penata kebencanaan itu Anda apa ini juga akan menginput data misalnya? Ya mungkin Bu, saya belum tahu juga kalau Ah, jabatan yang jadi ini. makanya cari dulu. Jadi kalau misalnya di situ menginput data, ya tidak masalah Anda menginput data ya tentang kebencanaan misalnya. Jadi di tugas tambahan itu, di tugas yang ditaruh sekarang itu Anda masukkan menjadi tugas pokok Anda. Tugas utamanya menginput data. Jadi walaupun ditaruh di bidang sana, Anda tetap berarti melaksanakan tugas sesuai jabatan penata kebencanaan itu. Bisa ya, Gede Merta, dipaham ya? Nah, Ya baik, jadi siap Bu. nah, kecuali nanti apa ini Anda misalnya disuruh membuat laporan keuangan misalnya. Nah, berarti nanti itu sebagai tugas tambahan. Anda semua sudah bikin SKP? Belum, Belum? belum Bu. Belum, Ibu. Jadi nanti semua harus bikin SKP. Ya, bikin SKP. Nah, SKP itu uraian tugasnya nanti yang nanti Anda cari itu ada dasar hukumnya itu. Jadi disitulah nanti Anda kasih masuk uraian tugasmu di SKP. Segera bikin karena ini Agustus sudah mau besok sudah September. Nanti tidak bisa masuk di ekinnya, kinerjanya. Ya, jadi segera bikin apa ini SKP-nya masing-masing karena kalau tidak ada SKP 2025 nanti kalian tidak bisa naik pangkat dan naik jabatan. Ya, jangan nanti sudah di Desember baru, oh mana saya punya SKP penilaian mah kacau ini. Ya, jadi nanti teman-teman boleh tanya-tanya ke teman-teman yang lain atau di puskesmas, ya di puskesmas tanyakan apa ini yang nakes ya, yang di BPBD tanyakan bagian kepegawaian. Bagaimana saya mau bikin SKP? Jangan sampai tidak bikin. Nanti kalau sudah lewat Desember susah kan? Anda mau bikin sasaran kerjanya dan mengumpulkan hasil dokumentasi semua hasil kerjanya, ya bisa dipahami nih teman-teman semua, ya. Jadi nanti silahkan nanti teman-teman ya bikinkan bukan bikin Anda buat sendiri ya untuk SKP-nya masing-masing.
Jadi SKP disusun, SKP itu disusun berdasarkan uraian tugas yang nanti Anda cari dasar hukumnya itu. Bisa ya, Fatmawati ya. Jadi Anda lihat apa ini Permenpan peraturan Menpan nomor sekian tentang jabatan apa gitu ya, nama Iya, Bu. jabatannya. Nah, jadi silakan nanti ada sudah uraian tugasnya di situ. Gitu ya, Jode Merta ya. Siap, Bu. Ya, pokoknya nanti yang diuraikan itu tugas utama dulu. Kalaupun tugas nanti Anda lihat tugas tambahan itu apakah tugas tambahan tugas yang dikasih Anda ditempatkan di bidang mana? Apakah itu uraian tugasnya yang dikasih itu sama dengan saya punya uraian tugas di apa ini uraian tugasku di dasar hukum yang nanti saya cari ini gitu. Kalau ada ya sudah itu menjadi tugasmu walaupun ditaruh di bidang sana gitu. Bisa dipaham ya? Mm-mm. Apa, karena nanti kalau misalnya kalian apa ini bikin nanti uraian tugasnya tidak sama dengan SK jabatan ya yang di SKP misalnya, itu nanti tidak bisa naik pangkat Anda naik jabatan. Bisa dipaham ya? Karena nanti orang BKD bilang, ini jabatanmu apa? Apa yang kau kerja gitu? Kok lari gitu ya? Nah, makanya nanti eh, susun SKP-nya itu berdasarkan peraturan yang ada. Ya, biasanya misalnya sudah ada keputusan dari apa ini BPBD-nya, misalnya kepala BPBD, misalnya uraian tugasnya adalah ini dengan jabatan ini. Nah, sudah itu yang dimasukkan ya. Nah, pokoknya Anda cari dulu ya dasar hukum dari tugas Anda semua. Bisa ya, Gede Merta dan Siap, kawan-kawan? Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Ini Bu, saya kan membuat man-made nilai-nilai berakhlak dan contoh penerapannya. Hmm. Eh, Seperti yang pertama kan contohnya berorientasi pelayanan itu berarti yang saya lakukan di instansinya saya ya Bu. Ya, Oh contohnya, ya. contohnya Heeh. yang ada di Ya. instansinya Grace, ya. Oke, Heeh. di Siap. kecamatan. Oke. Ada Ya. lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu izin Ya, bertanya. silakan, Dokter Ade. Untuk tugas videonya ada ketentuan durasi, terus apakah harus portrait atau landscape gitu, Bu? Bebas saja. Bebas saja ya, videonya bebas saja. Yang penting nanti videonya jangan cuma taruh musik saja terus kita ini apa gitu ya. Jadi bikinkan narasinya. Oh, saya sedang melakukan apa gitu. Kemudian nilai berakhlak yang saya aktualisasikan adalah ini gitu ya. Silakan dibikinkan videonya supaya kita-kita di sini juga tahu, oh ini puskesmas tempat dokter Ade nih, penampakannya seperti ini, layanannya seperti ini. Oh, ini Kecamatan Sausuto seperti ini, ya seperti itu ya. Silakan apa ini bikinkan videonya. Nanti tampilan videonya pokoknya harus yang kualitas terbaik deh. Jangan asal bikin. Sudah yang penting sudah jadi, gampang sudah itu. Awas kalian semua ya. Jadi kita sudah mempraktekkan yang namanya nilai kompeten ya. Nilai kompeten itu salah satunya adalah menampilkan kualitas kerja yang terbaik ya. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mau tanya-tanya dulu deh. Itu kemarin ada kita ke ceramah. Yang bawa ceramah kemarin Ibu ya kan? Ya kan? Nah, di berorientasi pelayanan itu ada satu eh, panduan perilakunya yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Melakukan perbaikan tiada henti atau melakukan apa ini perbaikan berkelanjutan gitu ya. Sekarang setelah Anda memasuki tempat kerja Anda sekarang, ini pastinya sudah semua masuk di tempat kerja kan, sudah melapor semua kan, dan sudah mulai kerja kan. Nah, menurut teman-teman dari pengamatan Anda ya, pengamatan Anda semua pada saat masuk kerja, apa yang pengen sekali saya perbaiki ya, perbaiki di apa ini di puskesmas tempat kita kerja, di BPBD, di kecamatan. Itu apa yang pengen sekali saya lakukan perbaikan, karena salah satu panduan perilaku berorientasi pelayanan adalah
eh, melakukan perbaikan tiada henti atau melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, coba siapa yang mau cerita dulu? Aduh Bu, saya sampai di sana Bu, kayaknya saya pengen perbaiki ini deh Bu. Nah, itu bentuk apa ini aktualisasi nilai berakhlak khusus berorientasi pelayanan. Ayo, siapa yang mau cerita? Kira-kira, Dokter Fitriani? Iya, Tabe, terima kasih, Bu. Mm, Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, 1 bulan selama di Puskesmas Siniuf, mm, terus melihat kondisi di sana yang sebenarnya bukan mau diubah, cuma ditambah. Karena mm, kalau setiap pelayanan pasien TB di sana ternyata belum ada pembagian leaflet mengenai tentang penyakit TB. Jadi mm, kadang masih ada yang obatnya itu lupa, lambat, ada yang terlewat. Sedangkan untuk obat TB sendiri itu dia tidak boleh lewat 1 hari. Jadi mungkin bisa nanti untuk leaflet dibagikan di sana. mm. Cuma masih sementara ini, Bu, Ya, masih itu ya bikin leaflet. iya, Jangan cuma leaflet nih. Biasanya iya, leaflet itu kalau sudah dibagi, orang cuma ronyo-ronyo bagian. dibuang. Ronyo bagian yang buang. Jangan seperti itu. Eh, Nanti bagusnya bikinkan kayak sistem, misalnya apa ini kartu minum obat. Jadi Oh iya, Bu. kayak model itu, kayak model apa itu kayak Kalau orang minum. kayak kalender begitu boleh, Ya, Bu. kalender minum Oh obat iya. gitu ya. Jadi kita sudah bikin untuk 1 bulan punya. Jadi kalau dia sudah selesai, tinggal dia lingkar kayak atau dia silang kayak gitu. Kayak orang minum pil KB. Cuma kalau pil KB kan, Iya, iya kan? Nah, seperti iya, itu. Bu. Seperti itu bisa. Atau obatnya itu sudah langsung dikasih apa ini? eh, apa ini ya boleh. Jadi di sampul obat itu ya dikasih masuk sudah. Jadi mungkin dalam bentuk apa namanya kayak apa nih apa ya kayak kalender Pensil. lah. Iya, iya, Kayak Bu. kalender lah. Jadi misalnya bulan September gitu kan. Nah, nanti kalau dia sudah minum obat, nanti tinggal dia lingkar atau dia centang gitu. Oh, ini sudah atau dia silang. Oh, dan supaya apa ini orangnya juga apa yang pasiennya sudah tahu, oh hari ini saya sudah minum obat. Tapi jangan cuma pasiennya yang dikasih tahu, tapi keluarganya, ya kan? Keluarga ada Iya sih. pendamping pasien. Jadi yang kita edukasi juga nanti, nah itu keluarga pasien. Karena kalau misalnya apa ini dibiarkan kan nanti sakit satu rumah karena menjangkit itu penyakit TB kan. Iya, Bu. Kadang datang ke puskes nggak pakai masker. Iya, makanya, Iya, makanya nanti jangan cuma dikasih apa ini, dikasih leaflet. iya Leaflet itu siap, Bu. betulan, cuma dironyo-ronyo begini dia, masuk, dia tidak baca itu. Jadi Iya, lakukan apa ini, lakukan edukasi, home visit, kayak gitu-gitu deh. Itu masuk di nilai berorientasi pelayanan, ya kan? iya, Bu. Iya, Memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu sebenarnya mereka itu didampingi. Cuma kan nggak mungkin ini dok membelah diri ya dari sekian banyak pasien harus membelah diri, memperhatikan semuanya. Anak yang kita edukasi lagi keluarga pasien seperti itu. Nanti bikin begitu dia ya, Fitriani. iya baik, Bu. Ya, Setuju, Bu. jadi itu masuk nanti di aktualisasi berakhlaknya khusus berorientasi pelayanan ya. Hmm. Kolaboratifnya juga masuk Iya, nanti ya. Jadi kita kerjasama dengan masyarakat ya, masyarakat sekitar juga mungkin kita edukasi, bikin home Bu. visit eh, gitu. Nanti misalnya bisa saja tetangga kita minta bantu. Nanti kasih ingat ya tetangga sebelah untuk minum obat hari ini Pak ya gitu. Jadi kalau mereka lupa tinggal lihat lagi ininya apa nih eh, apa apa jadwal ya, jadwal minum obatnya itu. Boleh atau kalender minum obat, terserah deh apa namanya gitu ya. Jadi mereka tinggal centang-centang atau stiker. Paling keren juga itu stiker sebenarnya ya. Jadi stiker gitu ya, bikinkan stiker tapi di stiker itu ada edukasinya di situ. Ya, misalnya makanan sehat gitu ya, bisa juga dalam bentuk stiker-stiker gitu. Nanti dia buka, oh ini stikernya dia tempel, oh ini ada edukasinya di dalam, boleh silakan. Terserah Anda nanti tampilkan apa nih nilai adaptifnya. Nilai adaptif itu salah satunya adalah berinovasi, ya seperti itu. Oke, itu Fitriani. Baik, Kalau terima kasih, Bu. kalau Zafira perbaikan tiada henti itu. Pas saya sampai di kantor tenaga kerja itu, Bu, Masya Allah, Bu. Gitu. Apa kira-kira yang mau diperbaiki, Zafira?
Baik Ibu, berarti ini yang mau diperbaiki secara keseluruhan di kantor ya Bu, bukan sesuai tugas. Boleh sesuai tugas boleh. Di kantor Oke. kira-kira apa? Ya, terserah deh. Kalau di kantor Bu, secara keseluruhan sebenarnya yang paling dasar itu disiplinnya ya Bu. Karena Betul. em, sebenarnya kantor Dinas Tenaga Kerja ini sebelumnya itu berada di Balinggi Bu. Jadi Hmm, baru pindah ke Kota Parigi itu hmm, di akhir tahun kemarin. hmm, Jadi karena dulunya di Balinggi Bu, 80% hmm, pegawai itu semua dari sana Bu. hmm, Balinggi, Sausu, hmm, Tolai. hmm, hmm, Jadi em, untuk datang ke kantor biasanya suka terlambat Ibu. Biasa jam hmm, 9 ke atas baru hmm, sudah sampai di kantor. hmm, Ataupun biasa kalau cepat datang, hmm, pegawainya cepat pulang. hmm, Takut, biasa takut kesorean Ibu, kayak begitu. hmm, Ya mungkin itu. Kalau untuk sesuai tugas saya yang saya lihat sejauh ini Bu, di Dinas Tenaga Kerja Perigi Mautong itu belum mensosialisasikan secara maksimal terkait ada namanya itu Skill Hub. Skill Hub itu salah satu program ataupun aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu di situ sudah ada pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja secara digital. hmm, Jadi karena sekarang serba digital ya Bu, di era sekarang ini, jadi belum ada sosialisasi secara maksimal terkait penggunaan itu. Padahal itu kan penting sekali untuk pelatihan tenaga kerja hmm, kita di Indonesia, hmm, Ibu. hmm, hmm. Mungkin itu yang saya Iya, buat. Terima kasih. jadi mungkin nanti Anda, si Zafira, jadi mulainya dari ini dulu, bagaimana skill hub-nya kita kita apa ini kita berdayakan dulu teman-teman ini. Jadi teman-teman itu biasanya dia malas juga ke kantor karena sampai di kantor bingung mau ngapain, ya kan? Betul tidak? Orang coba kalau orang pada buru-buru ke kantor, karena dia sudah punya perencanaan nih apa yang harus dia kerjakan hari itu, ya kan? Ada target yang mau dicapai gitu. Atau kalau enggak ada, udahlah. Sedangkan yang rumahnya cuma di samping kantor tidak pergi, apalagi yang jauh, ya kan? Benar enggak? Jadi nanti ya, nanti boleh nanti Zafira apa ini sudah mulai dari skill hub-nya dulu deh gitu ya. Bagaimana kita memperkenalkan pelatihan-pelatihan online supaya orang-orang jadi cepat-cepat ke kantor karena di kantor ada wifi-nya gitu. Wifi kantor gratis gitu dipakai ikut pelatihan boleh ya. Boleh nanti kita untuk masalah disiplin sebenarnya ada penegakan disiplin sih teman-teman semua. Itu ada PP nomor 94 tahun 2021. Cuman kita ini ya bagian kepegawaian umum itu kadang-kadang malas melakukan penegakan disiplin. Ya, beda ibu dulu di bagian ketenaga kerjaan, di bagian ketenagaan gitu ya, mengurus SDM. Waktu itu ibu di tenaga struktural. Itu ibu setiap tanggal 17 hari Korpri kan kita upacara tuh. Ibu kerjasama kolaboratif dengan BKD. Jadi ibu bikinlah penegakan disiplin. Kalau dulu ibu masih yang PP 10 tahun eh, s- eh, PP 53 itu ya, itu yang masih dipakai PP yang lama belum sih yang 94 sih. Jadi ibu pakailah itu untuk penegakan disiplin. Jadi ada yang betul-betul ibu berhentikan dari PNS. Waktu itu ibu ngurus guru-guru SMA SMK ya, ibu di Dinas Pendidikan. Jadi itu setiap tanggal 17 itu ada-ada saja yang diumumkan tuh, yang diberhentikan secara tidak hormat gitu ya. Karena apa nih? Karena melanggar ya, melanggar tidak pernah masuk. Jadi kita BAP, kita semuanya kita sesuai administrasi untuk penegakan disiplin ya. Dan itu kita berhentikan. Tapi ibu tidak lama di situ ditaruh. Tidak sampai 2 tahun. Pokoknya 2 tahun lebih saja langsung dipindah. Kata kata petingginya di sana, jangan kasih lama-lama itu anak itu di situ. Mau habis pegawainya kita di Pemda ini dia bekeng gitu. Tapi ada impactnya teman-teman. Pegawai pada saat itu mulai apa dia disiplin masuk kerja karena betul-betul dipecat ya diberhentikan dari PNS. Itu ibu lakukan. Seperti itu. Cuman itu kita punya sistem ini kan, wah,
Aduh, apalagi waktu tuh yang ibu berhentikan itu kena keluarganya pejabat gitu, ya pejabat yang teken juga itu SK-nya. Dia enggak tahu kalau itu keluarganya gitu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya ibu enggak lama di situ. Tapi kalau mau bagus sih sebenarnya teman-teman semua, kita penegakan disiplin. Nah, khususnya orang-orang yang menangani urusan kepegawaian. Nah, tapi kita tidak usah dulu berpikir ke sana, kita pikirkan diri kita dulu sendiri, jangan kita ikut sakit seperti mereka, ya. Nah, itu saja dulu kuncinya. Mau diapa sampai sana belum ada orang. Nggak usah pikirkan nggak ada orang. Ibu tahu nggak ya apa teman-teman? Ibu itu dengan Pak Wahab itu kami itu kayak orang berlomba kalau ke kantor. Kadang-kadang kadang-kadang saya yang duluan datang, saya lihat, mobilnya belum ada gitu ya. Saya masuk. Pas saya datang, mobilnya sudah ada. Gila itu. Ini orang tua ini itu jam 7 sebelum jam 7 sudah di kantor coba. Jadi kadang-kadang saya suka bercanda, Pak, habis sholat subuh sudah ke kantor ini, Pak. Terus dia cuman ketawa gitu. Aduh, itu orangnya sangat disiplin. Ya apa nih Pak Wahab itu ya. Pak Wahab itu pegawai Sulawesi Tengah paling tua ya. Orang paling pada pensiun di umur 60 tahun kan. Beliau itu sudah lebih 60 tahun karena Widya Suara Ahli Madya itu pensiun di 65. Jadi beliau itu apa nih pegawai tertua yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi eh, beliau itu sangat disiplin. Kenapa bisa sangat disiplin sampai di tua di usia yang sudah sudah menjelang pensiun gitu? Karena dari mudanya sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan akan terbentuk namanya perilaku, akan terbentuk yang namanya karakter. Jadi karakter pegawai disiplin itu sudah melekat di badan. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bagaimana caranya orang lain juga bisa ikut disiplin? You inspiring other deh. Ya, jadi bagaimana kita menginspirasi orang-orang lain untuk disiplin. Tapi jangan bilang begini, besok datang ke kantor pagi jam 7. Bukan seperti itu caranya. Ya, jadi ambil caranya pendekatan komunikasi secara informal. Kalau ibu itu biasanya ibu itu biasa punya cara aneh itu mengajak orang-orang yang malas ke kantor. Ibu lihat ini orang kelebihannya apa ya? Jadi, kelebihannya itu dia pintar masak gitu. Dia pintar masak dan dia sangat suka kalau masakannya dimakan oleh orang lain, gitu kan? Wah, saya biasanya sudah mulai saya misalnya hari ini bagaimana supaya dia bisa datang pagi juga karena kalau pagi-pagi enggak ada temanku di ruangan. Cuman saya sendiri saja nanti Pak Wahab di ruang sebelah gitu. Jadi saya bilang, kawan, enak sekali kau punya masakan kemarin itu. Enaknya itu pakai sarapan begitu. Saya sudah mulai, iya Kak Bu Pin. Saya bilang, iya enak sekali Bu. Enaknya itu, apalagi asam-asamnya gitu. Enaknya Bu. Kayak meleleh sudah eweku ini kata saya gitu. Mau Ki Bu, misalnya. Dia bilang, mau Ki Bu. Iya, tapi pagi Bu. Saya bilang, tapi pagi Bu. Karena saya sarapannya suka pagi Bu. Iya tenang Moko. Pokoknya saya sebelum jam 7 saya sudah datang bawa ke makanan. Hmm. Tanpa sadar saya memerintahkan orang, menginspirasi orang untuk datang pagi. Benar enggak? Ya kan? Nah, ibu seperti itu sih modelnya. Kalau ibu modelnya seperti itu. Apa ini? Meminta orang-orang untuk disiplin ya. Atau tidak, Bu, kita sharing besok di tapi pagi Bu, karena nanti saya jam 10 ada urusanku sedikit, saya keluar dulu sebentar. Nanti ini, dia bilang, pagi saja Budi, saya bilang, oh iya Bu Vin, tenang, nanti saya datang. Jadi kita menginspirasi orang-orang untuk disiplin, tapi dengan cara-cara seperti yang Ibu tadi sampaikan, secara informal, ya. Jadi mengajak orang lain disiplin. Biasanya juga Ibu suka ikut diklat online. Misalnya nih Safira, Ibu kan suka sekali tuh ikut diklat-diklat online. Nanti saya kasih tahu teman-teman, iya ada diklat ini, tahu eh, 0 rupiah, ya 0 rupiah, APBN 0 rupiah. Mau ikut Bu? Oh mereka senang saja itu. Di mana anunya Bu Pin? Linknya ini. Saya kirim linknya. Kita ikut pelatihannya. Sudah kita rame-rame lah di kantor itu pagi-pagi mengikut. Bayangkan kan di sana
kalau apa ini diklatnya kan mulai sekitar jam 8 gitu ya. Nah, jadi kita pagi-pagi sudah ayo kita persiapkan diri ikut pelatihannya jam 8 gitu kan. Jadi kita pagi-pagi sudah jadi rame lah kita di dalam ruangan itu untuk ikut pelatihan gitu ya, pelatihan secara online. Nah, seperti itu. Jadi nanti cara-cara menginspirasi teman-teman untuk disiplin itu banyak cara ya, teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman tidak perlu menegur. Hmm, apa juga anak baru kemarin lah kasihan SKPNS belum keluar sumbat tegur kita ini gitu orang ini sudah 20 tahun jadi PNS misalnya gitu kan. Jangan jadi kita bisa nanti cara-caranya seperti itu atau Bu saya apa ini besok saya mau sharing knowledge misalnya. Apa ini bagaimana kita memanfaatkan skill hub-nya misalnya. Eh, Bisa Bu pagi-pagi datang Bu saya mau sharing knowledge misalnya. Nah, pasti mereka mau ya. Pasti mereka mau. Ya, tinggal pandai-pandainya kita apa ini kecerdasan emosi itu salah satunya pandai berkomunikasi ya, memanfaatkan jalur-jalur komunikasi. Itu salah satu keterampilan yang harus kita miliki berkaitan dengan kecerdasan emosional ya. Oke, Safira. Kalau Bidan Faiza, apa kira-kira kendalanya Faiza yang mau diperbaiki? Oh, saya kan jadi bidan ini, Bu, ini, Bu. Coba Faiza, mau didengar juga nih suaranya Faiza. Hanya lebih kedisiplinan juga Bu, masalah seragam. Hmm, Soalnya hmm, beberapa bulan di sana itu pegawainya selalu memakai seragam, tidak ini Bu. Kadang ada di hari Rabu itu atau hari Kamis ada yang pakai batik, ada yang tidak pakai batik. Jadi tidak senada. oke. Bisa. Jadi disiplin berpakaian ya. Itu Iya Bu. nanti berarti tinggal sebenarnya itu tinggal grup kantornya itu diaktifkan gitu ya. Kalau ibu ibu itu biasanya kadang-kadang kalau sudah hari Kamis pagi ya itu kejadian beneran sama ibu ini ya. Jadi kalau hari Kamis pagi kami itu biasanya punya seragam-seragam kan seragamnya itu ada yang daun kelor gitu ya, ada macam-macam, ada yang kuning, biru, abu, sudah. Ibu itu punya kebiasaan aneh itu setiap pagi. Jadi teman-temanku di grup itu selalu nunggu ya. Tunggu-tunggu ya Ibu Aspina dia mau pakai baju apa itu. Jadi saya biasanya suka di apa ini di grup WA, grup yang khusus kami gitu ya. eh, Sesama teman-teman WI, saya sudah foto nanti bajuku. Misalnya baju batik merah. Saya foto. Halo teman-teman semua, saya hari ini pakai baju merah ini ya, gitu. Saya cuma bilang begitu. Nanti pas ke kantor semua sudah pakai baju merah seperti itu juga. Ada juga nanti yang datang ke kantor, oh ini buat Spina, harusnya bilang dari malam gitu. Saya cari-cari bajuku itu udah tahu di mana sudah seperti itu. Jadi kita jadinya seragam gitu, karena ada yang datang juga cuman kayak pakai kemeja kayak gitu, pakai kemeja, pakai apa namanya, pakai eh, apa namanya pakai kemeja kayak baju bengkel gitu juga gitu ya kayak pakai baju bengkel kayak gitu. Jadi ibu biasanya suka segitu. Nah, cuman nanti teman-teman teman-teman bisa nanti Faiza apa ini itu kasih inspirasi ke teman-teman yang ini dulu yang apa namanya sepantaran gitulah yang setara gitu ya. Nah bisa nanti kita ajak besok saya mau pakai seragam biasanya di kantor itu ada seragam-seragamnya kan selalu ada pengadaan-pengadaan itu. Jadi nanti bisa besok orang pakai ini gitu. Sudah ajak. Jadi mungkin yang kemarin tidak lagi pakai batik tapi sudah pakai batik gitu. Boleh. Karena cantik itu kalau seragaman pas ke kantor itu. Jadi kantor itu jadi cantik, jadi semarak gitu. Bisa nanti seperti itu Faiza ya caranya. Oke. Ya, Ibu. Kalau Rizkita, mana Rizkita? Apa yang mau diperbaiki? Kalau tadi masalah seragam, kalau Rizkita apa? Kalau saya terkait pekerjaan saya sih Bu, jadi ketika saya Hmm. sudah terbiasa untuk merapikan berkas, Hmm. cek ada satu dokumen yang sampai saat ini masih manual itu adalah data kependudukan dari 14 desa. Saya sempat Hmm. kesulitan karena ketika saya rapikan per bulan, kemudian Hmm. per tahun, mereka itu sering lambat, tidak lengkap, bahkan cenderung lebih banyak menggunakan apa manual tulis tangan, Bu. Bahkan ada yang Hmm. masih pakai pensil. Jadi saya Hmm. ketika join itu 2 minggu kemudian saya izin ke kepala seksi untuk membuatkan satu sistem. Saya manfaatkan melalui Google Spreadsheet dan Google Drive. Hmm. Di situ saya bikinkan satu link yang bisa diakses oleh 14 desa. Hmm.
supaya mereka bisa update data penduduk mulai dari perpindahan warganya, kematian atau kelahiran itu di satu link itu. Kemudian karena masih manual kan rentan Ibu menurut saya untuk diarsipkan berkasnya. Saya masukkanlah itu lewat scan. Mereka tetap store berkas itu, tapi kita update-nya jadi lebih mudah karena kan biasanya mereka eh, kumpul berkasnya itu kadang sebulan sekali, 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, itu kan jadinya kurang balance menurut saya Bu. Jadi saya manfaatkan itu sih Bu, dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan program ini untuk menjadi laporan aktualisasi saya. Ya, boleh deh ya, silakan ya. Jadi apa ini itu namanya melakukan perbaikan berkelanjutan itu ya, seperti itu. Ini anak Iya, saya Ibu. lalu lalang kayak kayak malaikat yang tidak dibacakan doanya gitu ya, lalu lalang di belakangku nggak pakai baju lagi. Oke, boleh nanti ya, Rizkita ya, seperti itu. Di apa ini namanya melakukan perbaikan tiada henti atau perbaikan berkelanjutan ya, silakan. Nurfiana, silakan Nurfiana. Iya, Oh, Nurfiana. mungkin Bu, apa diadakan pelatihan Pelatihan untuk apa, untuk Nurfiana? teman-teman di apa saya kan di bagian kedaruratan dan logistik. Nah, teman-teman di tim reaksi cepat ini eh, kalau kemarin ada bencana, eh, mereka lambat dalam proses pengambilan data Penanganan. awalnya. Hmm. Terus setiap hari kan ada laporan harian untuk peralatan yang ada di ruangan mereka. Nah, kadang mereka tidak melaporkan ada yang barang yang hilang, gitu Ibu. Jadi pas dibutuhkan tak ada sudah barangnya, sudah hilang. Iya. Gitu. Oke deh. Boleh nanti ditertibkan ya, Norviana ya. Untuk jadi nanti mungkin bisa tuh apa ini bikin sistem pelaporan barang-barang, maksudnya keadaan barang-barang gitu ya, keadaannya dilaporkan secara real time misalnya boleh, misalnya ada yang pinjam. Nah, langsung terlaporkan ya secara real. Oh, ini barang ini sebenarnya tidak hilang sih, ada yang pinjam, cuma belum dikembalikan misalnya. Oke, seperti itu boleh kita bikinkan. Oke, siapa lagi ya? Grace. Kalau Grace, gimana Grace? Nanti Grace cari tempat yang pencahayaannya bagus ya, supaya tidak kayak hantu gitu. Nah, silakan Siap, Grace. Ibu. Mm-mm. Siap. Kalau untuk saya pribadi, Bu, kalau di bidangku, khusus bidangku itu yang saya lihat desa-desa itu tidak tertib terkait data rekap data penduduk. Harusnya kan di kecamatan itu kan masing-masing desa punya punya apa rekap data penduduk yang di store di kecamatan. Di sana sama sekali tidak ada. Jadi rencana saya akan turun ke desa-desa, terus membuat file Excel nanti desa yang isi begitu. Kerjasama dengan desa. Jadi ada kelompok jumlah data penduduk yang pertama toh, terus kemudian file yang selanjutnya itu jumlah penduduk menurut eh, jenis kelamin. Kemudian rekap data penduduk menurut usia begitu. Oke. Boleh nanti ya Grace ya. Jadi nanti itu kan kalau yang di desa sekdes itu kan PNS ya. Bukan, sekdesnya sekretaris desa. Kebanyakan PNS bukan kan? bukan Ibu. Bukan, yang PNS itu apa? Yang di perangkat daerah, perangkat desa. Kan Tidak ada, ada, Bu. Tidak ada PNS di perangkat desa. setahu saya ada sih. Jadi kalau kepala desa bukan, tapi ada apa nih perangkat desa yang PNS, sekretaris ya kalau nggak salah. Kalau Bukan, dulu bukan. Bu ada sekdes, tetapi Iya. ditarik ke kecamatan. Oh, iya, setahu saya ada sekdes-sekdes itu yang PNS gitu. Iya, Di setiap desa jadi iya. perpanjangan tangan kecamatan tuh ceritanya. Oh, itu enggak ada ya. Oke, jadi silakan nanti Tidak ya. ada di sana, ditarik Mm-mm. ke desa semua.
Ditarik ke kecamatan. Jadi ditarik ke kecamatan semua. Harusnya dia tetap stay di desa, jadi bisa melaporkan Ya, kondisinya ke ya. kecamatan. Oke, baik, Grace. Jadi silakan nanti ya Grace dipikirkan perbaikan-perbaikan itu, bagaimana langkah-langkah kerjanya ya nanti disusun ya Baik, dan dikerjakan. siap. Itu Grace DP mata kayak anggur yang anu itu anggur hitam itu yang sana kemari begitu. Lompat-lompat ke sana kemari. Grace. Jadi jadi Malam, malam Bu, tidak bagus cahaya lampu. Jadi kalau seperti itu hilangkan saja backgroundnya itu, bikin sakit mata lihat kau Oh pura ya, kayak baik siap. ibu tiba-tiba pengen makan anggur hitam itu pas lihat matamu kayak anggur itu Ibu ini apa-apa ini semuanya langsung langsung mindsetnya itu langsung ke makanan itu makanya ibu pas tadi nimbang badan, aduh saya sudah overweight lagi Masya Allah gitu ya, karena apa-apa yang ibu lihat tiba-tiba jadi makanan gitu. Baik, Grace ya semangat ya untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya Yesi, Yesi silahkan Yesi. Terima kasih Bu atas waktunya. Mm-mm. Saya kan berdinas di ketahanan pangan, Ibu, sementara Mm-mm. masih ditempatkan di kepegawaian. Mm-mm. Kalau menurut saya, kan kantor saya itu masih berbagi dengan dinas pertanian. Jadi Mm-mm. lantai duanya itu dinas pertanian yang bawa baru dinas ketahanan pangan, Ibu. Mm-mm. Terus eh, ruang kepegawaian sama ruang keuangan itu masih jadi satu, Mbak, hanya disekat dengan lemari. Jadi menurut saya prasarananya kurang. Mm-mm. Ditambah lagi apa ketambahan sama P3K gitu kan Bu. Jadi kadang meja sama kursinya kadang saling berbagi begitu Bu. Kurang ada privasi di antara kepegawaian sama keuangan gitu. Malah bagus itu yang malas-malas ke kantor ya kan pas ada yang tiba-tiba ada inspeksi mendadak, ih penuh ini ruangan, ih bagus Iya. kantor ini rajin orangnya padahal setengahnya tidak ada gitu karena kursinya harusnya 40 yang ada cuma 20. Ya, seperti itu. Silakan nanti Yesi ya. Apa ini kalau untuk Sarpras mungkin bisa minta pengadaannya gitu ya. Jadi untuk nanti untuk kantor, tapi nanti kita lihat itu so cantik kau di situ dapat lihat Grace Monica atau yang SAP. Iya kan? Aduh, jadi nanti kalau tidak bagus dia punya pencahayaan, sudah kasih hilang saja DP background itu ya. Cuma bikin Siap, Ibu, muka siap, tidak siap. dapat lihat. So, muka kan. Oke, baik. Jadi seperti itu nanti Yesi ditugaskan di ini di bagian Pegawai dengan kepegawaian. apa tidak sesuai dengan jabatan di SK Bu. Nanti Anda belajar agenda 3 ada namanya sistem merit ASN. Nah, itu semuanya merusak sistem merit ASN itu ya. Perencanaan pengadaannya di mana, pengadaannya di jabatan apa, terus penempatannya beda gitu ya. Nah, itu. Oke deh ya, tapi nanti uraian tugasnya nanti sesuai jabatannya ya Yesi ya. Nanti kan Yesi nanti lihat tuh ya apa ini ininya. Kalau Yesi ditaruh di kepegawaian, ayo deh penegakan disiplin pakai UMPP 94 tahun 2021 itu. Itu kasih apa ini inspirasi atasannya untuk melakukan tindakan ya penegakan disiplin. Jadi penegakan disiplin itu ada disiplin ringan ya apa sanksi ringan, sedang, berat. Jadi ada sanksi ringan itu misalnya tidak dapat apa ini tunjangan, misalnya TPP-nya dia cuma dibayarkan sekian persen gitu. Kemudian ada yang sedang juga apa ini untuk penurunan apa nih penurunan jabatan, penurunan pangkat satu tingkat ke bawah kayak gitu-gitu. Itu pasti orang berpikir dua kali tuh, Zafira, kalau itu penegakan disiplinnya jalan itu, ya. Itu jadi sampai yang namanya sanksi berat itu, ya, itu ada semua. Dan tata caranya itu ada lengkap di PP 94 itu. Bagaimana caranya supaya penegakan disiplin bisa jalan. Ya, itu bagusnya si Yesi itu yang kerjakan karena dia ditaruh di kepegawaian. Ya, Bu, oke. Nah, sekarang ke Dokter Ade. Silakan Dokter Ade. Kerja saya itu dari awal yang paling pengen saya ubah itu bagaimana pendataan pasien hipertensi dengan diabetes dan pengobatannya. Jadi kami kan kalau memberi resep itu konfirmasi ke apoteker. Biasanya untuk pasien-pasien hipertensi dengan diabetes ini kan tidak boleh putus obat. Jadi harusnya dikasihnya itu per 1 bulan. Karena kalau dikasih cuma 1 papan mereka akan bolak-balik.
capek Iya. kasihan gitu. Mm-mm. Saya itu awal-awal kerja heran kok banyak pasien hipertensi tensinya masih tinggi gitu. Mm-mm. Gitu saya tanya pernah berobat, pernah, Mm-mm. tapi obatnya sudah habis. Nah, mereka tidak punya pemahaman untuk kontrol lagi, ambil obat lagi. Mm-mm. Adapun yang paham kalau harus kontrol, dia kendala, dok. Saya ini kalau cuma satu papan, sulit dok. Ada yang antar, kebanyakan lansia kan Bu, jadi kayak kesulitan aksesnya. Saya Mm-mm. coba konfirmasi ke apoteker, ternyata eh, keterbatasan obat juga, karena katanya ada beberapa yang malah obatnya itu ini tidak diminum, bertumpuk di rumah dan sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi saya kepikiran kayaknya ini memang sebaiknya dibuatkan kartu kontrol untuk pengobatan. Jadi kita catat di situ berapa banyak obat yang diberikan dan tanggal berapa dia harus kembali lagi. Jadi Mm-mm. pasien tidak bisa bohong, dia minum obat atau tidak, obatnya habis atau tidak itu tidak bisa bohong. Jadi saya rencana membuat kartu berobat tapi modelnya yang terdigitalisasi Bu. Jadi dia terkonek di spreadsheet dan sebagainya itu. Karena pengalaman di puskesmas sebelumnya diberi kartu berobat dalam bentuk manual kertas gitu Mm-mm. sama aja ndak dibawa juga, Iya. hilang juga gitu. Betul. Mungkin berangkat dari pendataannya dulu Bu karena memang kalau dari segi pendataan juga masih belum terlalu bagus. Kebalikan kalau di puskesmas saya kalau kasus TBC kayak di puskesmas Dr. Fitri sudah bagus datanya. Cuma kalau untuk kasus hipertensi dan diabetes ini yang menurut saya masih belum terdata Iya. dengan baik. Baik, nah, silakan nanti ya Dokter Ade untuk PTM-nya dibikinkan datanya bagus ya. Kemudian juga itu nanti bikin deh program-program home visit gitu ya. Jadi misalnya selesai puskesmas selesai jam 12 kita eh, jangan dulu langsung pulang misalnya kita boleh home visit. Kita lihat misalnya kan kita sudah punya sistem alert itu ya kan bahwa orang ini harusnya sudah datang nih ambil obat, kenapa tidak datang? Kita bikinkan agenda untuk home visit sekalian bawain obatnya, sekalian tulisin resepnya misalnya ya, misalnya gitu ya sudah kita siapkan gitu. Jadi jadi orang itu tidak putus obat. Itu namanya berorientasi pelayanan. Ya, istilahnya menjemput bola, ya kita menjemput bola. Jadi kita tidak menunggu bola datang ke kita, tapi kita jemput ini bolanya supaya orangnya tetap sehat, panjang umurnya gitu ya. Walaupun hipertensi, dia bisa tetap panjang umurnya ya karena rutin berobat. Oke, baik Dokter Ade. Siapa lagi ya? Eh, Gede Merta sudah tadi? Belum? Belum, Bu. Silakan. Ya, yang ingin saya rubah itu manajemennya, Bu. Saya kan Hmm, ditempatkan di Pusdalop itu hmm, kadang apa manajemennya kurang kurang bagus begitu, Bu. hmm, Maksudnya tugas masing-masing staf itu tidak ditahu SOP-nya bagaimana, hmm. tugas yang seharusnya dikerjakan itu apa semua tidak tidak tertulis begitu, Bu. Jadi ya Eh, baru kadang apa berkas-berkasnya yang harusnya sudah ditandatangan, sudah dicap, di nomor itu kadang hmm, pas diminta atasan ternyata belum. Kemudian hmm. dokumen-dokumennya ada yang tercecer bagaimana itu banyak terjadi, Bu. Itu yang ingin saya rubah begitu. Boleh ya, silakan nanti ya Gede Merta untuk istilahnya tertib administrasi ya. Jadi sebenarnya kita apa ini bisa bikinkan kayak buku buku besarnya gitu ya. Hari ini dokumen apa yang harus selesai, ya ada target-targetnya gitu ya. Oh jadi dokumen ini sudah ditandatangan, sudah dicap, sudah terdokumentasi dengan baik misalnya seperti itu. Jadi bikinkan dia bisa dalam buku elektronik juga boleh, buku manual juga boleh gitu ya. Jadi kalau ditanya mana ini permintaan misalnya ya, mana permintaan data yang kemarin? Nah, kita tahu di mana sudah itu sampai di mana prosesnya bisa kita ya seperti itu. Silakan nanti ya untuk Gede Merta untuk manajemen istilahnya manajemen arsipnya ya. Jadi dokumen-dokumen yang ada boleh silakan. Kalau Fatmawati, Iya Bu, terima kasih. Ibu untuk di instansi saya, kalau menurut saya yang harus diperbaiki itu surat menyuratnya Bu. Misalnya kan kalau di seksi saya itu pembuatan surat penyerahan jual beli tanah itu kadang-kadang eh, sekdes-sekdes dari desa itu bolak-balik Hmm, karena ada berkasnya yang kurang lengkap atau hmm, ada datanya yang salah. Itu maksudnya kalau kita buatkan link terus bisa terkonek jadi kita bisa lihat hmm, di kantor. Jadi misalnya kalau ada yang belum lengkap
tinggal diinfokan ke sekdisnya, jadi nanti sudah sesuai baru kita suruh datang, Bu. Iya, betul ya. Jadi silakan Fatmawati ya. Jadi itu lebih efektif, lebih efisien. Jadi orang hemat tenaganya, hemat Iya, Bu, soalnya waktunya, apalagi biasa kalau juga kayak jauh-jauh. iya. Ada kemarin yang buat surat keterangan ahli waris, ibu itu dari Palu, terus ada datanya yang tidak lengkap, itu dia harus bolak-balik Palu Parigi, padahal itu sudah tua ibunya, Bu. Jadi kasihan lihatnya. Iya, jadi kalau ada yang seperti itu kita cepat bantu ya teman-teman ya. Iya, Jadi kita cepat bantu. Jadi Bu, ya, supaya Ibu tidak bolak-balik, nanti bisa Bu. Kalau misalnya sederhananya, misalnya mereka nggak bisa buka link segala macam, Bu nanti kirim di WA saya Bu ya. Nanti dokumen ini iya. Bu, nanti apa ini, misalnya dokumennya ini Ibu bisa titip di mobil saja Bu. Titip di mobil nanti dikasih turun di kecamatan, boleh seperti Iya. itu Bu. Jadi Ibu tidak usah bolak-balik